Hai, Shalom kepada semua jemaat-jemaat Grace Assembly Klang dan juga semua orang yang sedang menonton kebaktian online pada hari ini. Saya percaya bahwa kita semua sehat-sehat saja dan saya percaya bahwa Tuhan telah memberikan sukacita kepada kita. Amin. Ya, haleluya. Sebelum kita mulakan kebaktian kita pada hari ini, mari saya bawa kita dalam doa dulu. Haleluya. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas hari yang Kau berikan kepada kami, hari yang indah ya Tuhan. Kami dapat bangun ya Tuhan dengan segar ya Tuhan, dan sebentar lagi ya Tuhan kami akan memulakan kebaktian online kami kepada hari ini ya Tuhan. Walaupun ya Tuhan kami tidak bertemu secara fisikal ya Tuhan, tetapi kami percaya karena hikmat bijaksana Engkau, kami dapat bertemu ya Tuhan di dalam online ini. Kami dapat mendengar firman Engkau, kami dapat memuji menyembah nama Engkau ya Tuhan melalui online ini ya Tuhan. Haleluya Tuhan, kami serahkan kepada Engkau sepanjang kebaktian ini ya Tuhan, agar Engkau terus memberikan kami sukacita ya Tuhan, terus berikan kami damai ya Tuhan. Engkau terus jamah hati kami ya Tuhan, dan biarlah setiap firman yang kami mendengar akan menyentuh hati kami ya Tuhan, dan kami dapat bertumbuh ya Tuhan melalui firman Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada orang yang tidak sempat mengikuti kebaktian ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka juga dapat melihat kebaktian ini ya Tuhan, bila-bila masa saja mereka merindu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Knock knock. Who's there? It's Gracio. Hey, Hi, Gracio. Hey guys, don't you think it's a wonderful day to go outside and play? Yeah, looks like it. The wind is blowing. The birds are singing. The fishes are dancing. So what are you waiting for? Let's go. Now tell me, what else do you see? When I look up to the sky, I see the birds fly so high. I lift my hands and let my praises rise. When I look up to the sea, creatures below swimming free. They make me wanna move my hands and feet. Start to your left, hey, start to your right, hey. You see everything about you and me. Jump to your left, hey, jump to your right, hey. You see everything about you and me.
giving it all away, away. We're giving it all to go your way. We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. In the Father, there is freedom, there is hope in the name that is Jesus. Lay your life down, give it all now. We are found in the love of the Savior. We've come alive in you, set free to show the truth. Our lives will never be the same. Ku berikan segalanya bersamamu selamanya, untuk selamanya. Ku ikuti panggilanmu, hidupku untuk memuliakanmu. Ini hati dan jiwaku, firmanmu yang terangi jalanku. Ku bangkit dalammu,
Yesus. My heart will sing, no other name, Jesus, Jesus. My heart will sing, no other name, Jesus, Jesus. I'm running to your arms. I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world, the light padamu, the light padamu. Berlimpah kasih-Mu, Kau tiada tandingannya. Tuhan berkuasa selamanya. Ku menyembah hanya nama Yesus, Yesus. Ku menyembah hanya nama Yesus, Yesus. My heart will sing, no other name, Jesus, Jesus. My heart will sing, no other name, Jesus, Jesus. I see the King of Glory.
Bapa kami di surga Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami dapat mengikuti acara ibadah online Tuhan. Engkau berkatilah setiap orang yang mengikuti ibadah ini, dan biar Roh Kudus menyertai kami semua. Tuhan, saya ingin berdoa untuk COVID-19 Tuhan, agar berkurang setiap hari, dan jauhilah kami dari virus ini Tuhan, dan berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi kesukaran Tuhan, masalah yang ada, agar kami dapat menjalani kehidupan yang baru dalam situasi negara kami ini. Dan bagi frontliner yang berjuang untuk negara kami, Engkau lindungilah mereka. Berikanlah mereka kekuatan dari segi fisikal dan mental. Campur tangan Engkau dalam setiap kerja yang mereka lakukan, agar semua berjalan dan lancar Tuhan. Saya juga berdoa Tuhan untuk sekolah-sekolah yang akan dibuka pada bulan Oktober. Engkau lindungilah pelajar-pelajar yang akan menghadiri sesi persekolahan ini, dan sediakan hikmat dan bijaksana kepada mereka. Saya juga berdoa agar setiap pelajar akan mengikuti SOP-SOP yang telah disediakan oleh kerajaan, agar virus-virus tidak akan menjangkiti pelajar-pelajar ini Tuhan. Saya juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit atau dijangkiti virus-virus ini. Engkau berikanlah mereka kekuatan dari segi fisikal dan mental, dan berilah mereka kesembuhan Tuhan. Saya percaya Tuhan, bagi Engkau tiada yang mustahil Tuhan. Kesembuhan akan terjadi di dalam mereka Tuhan, diri mereka Tuhan Yesus. Haleluya. Saya juga berdoa Tuhan bagi firman yang akan disampaikan nanti. Berkatilah kepada beliau yang akan menyampaikan firman Engkau ini Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati kami, dan agar firman ini membuat kami menjadi terang dan garam dunia Tuhan. Haleluya. Kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeskiel 34 ayat 16, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalikan mereka sebagai seharusnya. Shalom dan selamat pagi kepada semua. Apa kabar Anda semua? Harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat di dalam perlindungan Tuhan. Dan sekarang masih lagi masa pandemik, jadi pastikan kita semua mematuhi SOP yang kerajaan tetapkan. Haleluya. Sebelum kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat ya Tuhan, Allah yang baik dan sangat baik ya Tuhan kepada kami manusia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini Tuhan sekali lagi kami mempunyai kesempatan ya Tuhan untuk belajar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan kami pengertian yang lebih dalam Tuhan akan firman-Mu yang akan kami dengar, yang akan kami belajar pada pagi ini ya Tuhan. Karena kami Tuhan manusia terbatas pengertian kami Tuhan. Kami manusia yang terbatas pemahaman dan pengetahuan kami ya Bapa. Hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang dapat membantu kami Tuhan, yang dapat menolong kami Tuhan untuk kami mengerti Tuhan akan firman-Mu ya Tuhan, yang akan Engkau sampaikan Tuhan pada pagi ini ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa agar Kudus-Mu Tuhan yang berkarya di dalam hati dan pikiran kami ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ya Tuhan firman-Mu yang akan kami dengar dan yang akan kami belajar pada pagi ini Tuhan, dari awal sampai ke akhirnya ya Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan yang membimbing kami Tuhan untuk kami mengerti ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini ya Tuhan adalah apa yang Engkau mau sampaikan ya Tuhan, adalah isi hati-Mu sendiri
pemberian Tuhan yang Engkau mau sampaikan kepada jemaat-jemaat-Mu Tuhan, kepada pendengar-pendengar pada pagi ini ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu ini Tuhan di belakang salib-Mu ya Bapa. Oh haleluya Jesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ya Tuhan waktu dan tempat ini Tuhan sepenuhnya Tuhan ke dalam campur tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami naikkan ucapan syukur dan doa kami. Amin. Haleluya. Haleluya. Pada pagi ini tema khotbah saya adalah roti hidup. Mari kita buka di dalam Yohanes 6 ayat 35 hingga 37. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." 36, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan aku buang. Haleluya. Amin. Di sini Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti hidup. Kalau minggu lalu kita mendengar khotbah yang hanya Yesuslah yang boleh memberikan kemerdekaan kepada manusia. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa Yesus adalah roti hidup. Kenapa? Kenapa Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti hidup? Kenapa Yesus memakai perumpamaan roti? Pada zaman Tuhan Yesus, makanan utama ataupun makanan ruji, makanan sehari-hari orang Israel adalah roti. Seperti kalau kita di Malaysia, makanan ruji kita adalah nasi. Begitu juga bagi orang Israel pada ketika itu, makanan ruji mereka adalah roti. Jadi roti adalah keperluan asas yang sangat penting untuk menyokong kehidupan jasmani manusia. Bila Yesus mengatakan dia adalah roti hidup, ini menunjukkan yang Yesus adalah apa yang manusia sangat perlukan untuk hidup. Haleluya. Dan juga pada hari sebelumnya kalau kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15, Yesus melakukan mujizat dengan memberi makan kepada 5.000 orang, tidak termasuk wanita dan anak-anak, dengan 2 roti dan 5 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Pada keesokan harinya, orang-orang ini, orang banyak ini mencari Yesus sampai ke Kapernaum. Dan dalam Yohanes 6 ayat 26 hingga 29, Yesus mengatakan kepada mereka, tetapi Yesus mengetahui motif mereka bahwa mereka tidak benar-benar mencari dia karena mereka memahami maksud mujizat yang dia lakukan, yang menunjukkan siapa Yesus sebenarnya, yaitu sumber kehidupan. Tetapi orang-orang ini datang hanya untuk mencari roti percuma. Mereka tidak sadar maksud mujizat yang Yesus lakukan dengan memberi mereka makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi hari-hari ini pun sebenarnya ramai orang yang mencari Yesus hanya untuk mengejar berkatnya. Seperti orang ramai yang datang mencari Yesus ini. Mereka tidak mengerti apa maksud mujizat yang Yesus lakukan. Mereka tidak mengerti di sebalik mujizat itu menunjukkan Yesus adalah sumber kehidupan. Hari-hari ini pun begitu ramai orang yang datang kepada Yesus, mencari Yesus hanya untuk mengejar berkat daripada Yesus. Mereka mau diberkati, mereka mau sehat, mereka mau Tuhan Yesus melakukan mujizat di dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka bukan mencari Yesus sebagai sumber kehidupan itu sendiri. Haleluya. Jadi seperti yang kita baca lagi di dalam Yohanes 6 ini tadi, Yesus menegur mereka, sebenarnya yang mereka perlukan lebih daripada makanan yang dapat binasa adalah makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan oleh manusia, yang akan diberikan oleh anak manusia. Di sini Yesus merujuk kepada dirinya sendiri dan mereka harus percaya kepadanya. Jadi mereka ini, orang banyak ini mempersoalkan kenapa mereka harus percaya kepada Yesus, kenapa mereka harus percaya kepadanya, dan mereka meminta tanda. Padahal sebelumnya mereka sudah melihat
mujizat yang Yesus lakukan. Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Yesus baru semalam mereka makan daripada 5 roti dan 2 ikan sampai kenyang, tetapi masih lagi mereka meminta tanda dan mereka membandingkan Yesus dengan Musa. Ya, kalau Musa, bukti Tuhan menyertai Musa adalah dengan memberi makan mana, roti mana selama 40 tahun semasa orang Israel di dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Selama 40 tahun orang Israel diberikan Tuhan makan mana di padang pasir, dan mereka bertanya, apakah Yesus ini lebih besar daripada Musa yang memberikan roti mana kepada nenek moyang mereka selama 40 tahun di padang pasir. Mereka mempertanyakan kenapa mereka harus percaya kepada Yesus. Adakah dia lebih besar daripada Musa? Nah, di sini Yesus menjelaskan bahwa bukan Musa, melainkan Bapalah yang memberikan roti itu kepada mereka. Dan sekarang saat Yesus berdiri di depan mereka saat itu, sekarang Bapa menawarkan kepada mereka semua yang ada di situ roti yang sejati, yang dari surga, yang memberi hidup kepada dunia. Bukan lagi roti fana yang setelah memakannya akan berasa lapar lagi, seperti roti yang dimakan oleh bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Walaupun roti itu datang setiap hari, tetapi selepas makan roti itu mereka akan berasa lapar lagi. Tapi saat ini Bapa menawarkan kepada mereka yang ada di sana roti kehidupan yang bila mereka memakannya, mereka tidak akan lapar lagi. Haleluya. Jadi kalau kita baca di dalam ayat 34, nampaknya mereka belum mengerti yang dimaksudkan Yesus roti yang turun dari surga adalah dirinya sendiri. Kalau kita baca, maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Seperti mana mereka ingat, nenek moyang mereka, orang Israel, diberikan roti mana setiap hari selama 40 tahun di padang gurun. Jadi yang mereka ingat, mereka mau roti itu senantiasa, setiap hari ada roti seperti itu. Jadi karena itulah di dalam ayat 35 Yesus menegaskan bahwa dialah roti hidup itu, roti sejati yang turun dari surga, bukan seperti roti mana yang setiap hari yang Tuhan berikan kepada orang Israel untuk dimakan, tetapi dia sendirilah roti hidup yang turun dari surga. Mari kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 35. Yesus adalah roti hidup. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, akulah roti hidup. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, dalam terjemahan bahasa Inggris, akulah roti kehidupan. Ini adalah ungkapan pertama Yesus dari 7 pernyataan atau frasa I am. Yaitu kalau dalam bahasa Yunani-nya ego eimi, yaitu frasa yang difahami oleh orang Yahudi sebagai penamaan diri ilahi. Seperti mana Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa di padang gurun dengan mengatakan, aku adalah aku. Jadi orang Israel ketika mendengar pernyataan ini, akulah. Jadi mereka pasti tahu bahwa sekarang Yesus sedang memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Amen. Dan pernyataan lain adalah aku adalah terang dunia. Di dalam Yohanes ya, di dalam Injil Yohanes ini pernyataan lain dari Yesus di dalam Injil Yohanes adalah aku adalah terang dunia. Aku adalah pintu. Akulah gembala yang baik. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan akulah pokok anggur yang benar. Tapi hari ini kita hanya mau belajar bahwa akulah roti kehidupan. Di dalam ayat ini Yesus menegaskan kepada orang banyak itu bahwa dia sendirilah roti hidup. Dia bukan saja memberikan roti fana yang mengenyangkan
mereka sementara saja, tetapi dialah roti yang turun dari surga yang dapat memberikan hidup yang kekal. Perkataan akulah roti yang telah turun dari surga ditegaskan oleh Yesus dalam ayat 41 dan ayat 51, Yohanes 6 ayat 41 dan 51 yang menyampaikan identitinya yang berasal dari surga. Yang bermakna Yesus bukan hanya manusia biasa yang mati dan bangkit dan kemudian naik ke surga. Tetapi Yesus asal usulnya adalah dari surga dan turun ke bumi. Yesus adalah yang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Jadi Yesus tidak hanya mempunyai kehidupan dalam dirinya, dia juga dapat memberikan kehidupan kepada orang lain. Roti yang Yesus berikan itu bukanlah sesuatu yang di luar. Bukan sesuatu yang terpisah dari dirinya, tetapi Yesus sendirilah roti itu. Karena itulah dia berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, tidak akan haus lagi. Ini bermaksud orang yang datang dan percaya kepada Yesus akan mendapat kepuasan hidup dan hidup kekal. Hari-hari ini ramai sekali orang yang tidak puas di dalam hidup. Tidak ada kepuasan di dalam hidupnya. Sudah memiliki harta yang berlimpah, sudah memiliki kuasa, sudah memiliki kedudukan, sudah memiliki kemasyhuran atau populariti, namun masih merasakan ada lagi sesuatu yang kosong di dalam dirinya. Masih ada lagi yang tidak lengkap di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia belum lagi memiliki Tuhan Yesus. Karena Yesus sajalah yang dapat memberikan manusia kepuasan yang sejati. Apa yang ada di dunia ini hanya boleh memberikan kita kepuasan untuk sementara waktu saja. Tetapi hanya Yesus sajalah yang dapat memberikan manusia kepuasan sejati dan hidup yang kekal. Ya, apakah yang lebih utama bagi manusia? Ataupun apa yang lebih penting sebenarnya bagi manusia? Selain daripada kepuasan sejati, yaitu beroleh hidup yang kekal. Apa yang lebih memuaskan manusia selain daripada beroleh hidup yang kekal? Karena untuk apa kita memiliki seluruh dunia ini, tetapi akhirnya kita mati dan meninggalkannya dan tidak memiliki hidup kekal? Apalah artinya hidup mewah? Apalah artinya populariti? Apalah artinya kita hidup berkuasa selama 70 atau 80 tahun di dunia ini, tetapi tanpa Yesus? Jika dibandingkan dengan hidup kekal bersama Yesus di surga, bila kita bandingkan ya hidup mewah, hidup populer selama 70 dan 80 tahun di dunia ini, sebenarnya tiada gunanya bila kita tidak memiliki hidup kekal. Amen. Tidak apa kalau kita hidup di dunia ini tidak tinggal di rumah besar, tidak hidup dalam kemewahan, tidak memiliki kereta yang besar, kereta yang mewah, tidak memiliki harta kekayaan melimpah, tetapi kita tetap percaya kepada Yesus. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 2, dia sendirilah yang akan menyediakan tempat. Kalau di dalam bahasa Inggris mansion atau rumah agam atau istana bagi kita di surga. Amen. Kalau kita tinggal di rumah yang sederhana saja di dunia ini, tidak apa. Yang penting kita tetap percaya kepada Yesus. Karena rumah kita telah disediakan oleh Yesus di surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amen. Jadi sama seperti kita memerlukan makanan fisikal untuk tumbuh secara fisikal, terlebih lagi roh dan jiwa kita ini juga memerlukan roti hidup, yaitu Yesus sendiri. Agar rohani kita, agar roh kita dapat bertumbuh dan tetap hidup.
Hanya Yesus saja yang dapat memuaskan rasa lapar dan haus roh dan jiwa manusia, yaitu bila kita datang dan percaya kepadanya serta memiliki persekutuan yang akrab dengan Yesus. Sedarlah saudara-saudaraku, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan Kristus sendiri, Yesus sendiri adalah firman itu, yang pada mulanya adalah firman, yang firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Amen. Poin yang seterusnya, mari kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 36. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Nah, di sini Yesus mengatakan orang banyak yang datang mencari Dia ini. Sungguh pun kamu telah melihat aku, sungguh pun kamu telah melihat mujizat-mujizat yang kulakukan, tapi masih saja kamu tetap tidak percaya. Yesus tahu di antara orang banyak yang telah melihat mujizat, malah telah mengalami sendiri mujizat, telah makan dari 5 roti dan 2 ikan ini, mereka masih lagi tidak mau percaya kepada Yesus. Walaupun mereka telah melihat mujizat yang menunjukkan Yesus itu adalah Allah sendiri yang melakukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan manusia, tetapi tidak mustahil untuk dilakukan oleh Yesus. Mereka telah melihat itu, mereka telah mengalami itu, namun mereka tetap tidak mau percaya. Dan mereka juga telah mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Mereka telah mendengar pengajaran Tuhan Yesus, tetapi mereka menolak Yesus. Saudara-saudaraku, hari-hari ini pun ramai yang telah melihat, ramai yang telah mengalami mujizat atau pertolongan Tuhan, tetapi tetap saja tidak mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Itu sendiri kita mau jawab. Mungkin juga ada yang beranggapan bahwa bila mereka menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus, Yesuslah yang rugi karena tidak ramai pengikut. Dan sebenarnya anggapan ini adalah salah sama sekali. Pertama, karena orang yang menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mendapat kepuasan dalam hidup dan hidup yang kekal. Siapa yang rugi? Yesuskah? Kita, kalau kita menolak Tuhan Yesus. Dan kedua, meskipun seluruh dunia menolak untuk percaya, Yesus tetap Tuhan, Yesus tetap Allah. Kepercayaan manusia tidak akan mengubah hakikat ini. Allah tidak perlukan atau Allah tidak bergantung kepada manusia, tetapi manusialah yang perlu kepada Allah. Manusialah yang bergantung kepada Allah. Tanpa manusia, Allah tetap Allah. Tanpa manusia, Allah tetap tidak berubah. Dia tetap yang berkuasa, Dia tetap yang berdaulat. Kerana Dia sempurna dan Dia sudah ada sejak dari mulanya. Tetapi tanpa Allah, tanpa Yesus, siapa kita ini? Siapa kita ini? Siapa kita? Tuhan berkarya dan bertindak demi kasih-Nya. Maksudnya begini, Yesus menjadi manusia dan datang ke dunia, lalu mati di kayu salib untuk menebus kita adalah adalah semata-mata karena kasih-Nya, bukan kewajibannya. Yesus tidak wajib untuk menebus manusia, tetapi karena kasih-Nya kepada manusia, Dia datang ke dunia, menderita, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Amin. Oleh itu, barang siapa yang menanggapi atau meresponi kasih-Nya itu dengan percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gordon Fee, yaitu ahli teologi Amerika, mengatakan,
Tuhan tidak perlu berbuat apa-apa. Tuhan itu bebas dan berdaulat. Dia sama sekali tidak berada di bawah kawalan kita. Walaupun Tuhan tidak perlu berbuat apa-apa, tetapi oleh kemurahannya, Dia berbuat segala sesuatu. Sebagai contoh, mujizat bukanlah suatu kemestian ilahi, tetapi pemberian ilahi. Karena ia satu pemberian, maka kita tidak dapat menuntutnya. Tetapi kita dapat mengandalkan Dia untuk melakukan segalanya dengan baik, karena Dialah Allah yang sangat peduli kepada kita. Amen. Contohnya, Allah itu adalah Allah yang peduli. Contohnya ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, tidak termasuk wanita dan kanak-kanak, bukan karena orang banyak ini meminta untuk diberi makan, bukan karena orang banyak ini meminta makanan daripada Dia, dan bukan juga karena murid-muridnya yang meminta Dia melakukan mujizat untuk memberi mereka makan. Tetapi Yesus melihat keadaan mereka. Yesus tahu mereka sudah lelah, mereka sudah penat mengikuti Dia. Dan orang ramai ini juga kelaparan. Maka Yesus melakukan mujizat dengan memberi makan 5 roti dan 2 ikan kepada orang ramai ini. Ini menunjukkan betapa Tuhan Yesus itu peduli. Walaupun kita tidak meminta kepada Tuhan, tetapi Tuhan sungguh tahu apa keperluan di dalam hidup kita. Amen. Jadi pada hari ini, setelah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, apakah saudara-saudaraku masih mau menolak atau percaya kepada Yesus? Sebenarnya tidak ada yang dapat memaksa atau menghalang sesiapapun untuk datang, untuk percaya kepada Yesus. Karena ini adalah hak pribadi yang melibatkan hidup kekal bersama Yesus di surga atau kebinasaan kekal di neraka. Keputusan ada di tangan kita saat ini. Apakah kita mau datang kepada Yesus, percaya kepadanya dan menerima hidup kekal, atau kita mau menolak Yesus dan menerima kebinasaan kekal di neraka? Keputusan ada di tangan kita. Haleluya. Kita pergi ke poin yang seterusnya di dalam Yohanes 6 ayat 37. Mari kita baca bersama-sama. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nah, jadi ini dikatakan Yesus kepada orang ramai pada ketika itu yang datang mencari Dia. Karena Tuhan Yesus tahu kalau di dalam ayat yang ke-36 tadi kita membaca, mereka ini ada yang menolak Dia. Walaupun segelintir orang menolak untuk percaya kepadanya, namun Yesus berkata, siapa saja yang datang kepadanya, Dia tidak akan menolak. Yesus tidak akan menolak siapapun yang datang kepadanya. Walau apapun latar belakangnya, walau apapun bangsanya, walau apapun darjatnya, baik dia kaya atau miskin, atau berapa besar pun dosanya. Kalau orang-orang datang kepada Yesus, Yesus tidak memandang itu semua. Dia tidak akan menolak orang yang datang kepadanya. Maksudnya, Yesus memberi peluang atau kesempatan kepada setiap orang yang datang kepadanya dan percaya kepadanya. Jadi Yesus membuka peluang kepada seluruh manusia, seluruh umat manusia untuk datang dan percaya kepadanya. Bila kita datang dan percaya kepadanya, Yesus tidak akan menolak apapun latar belakang kita. Yesus tidak memandang itu. Ini menunjukkan yang kasih-Nya tidak terbatas. Keselamatan dan kehidupan kekal yang Yesus tawarkan tidak terbatas hanya kepada suku tertentu sahaja. Jangan ingat Tuhan Yesus datang hanya untuk orang Yahudi saja. Tidak. Yesus datang untuk semua bangsa, dan setiap orang yang datang kepadanya, Yesus tidak akan menolak mereka. Amen. Jadi saat ini kita tidak perlu ragu lagi untuk datang kepada Yesus. Tidak kira berapa banyak pun dan besarnya dosa-dosa kita, Yesus tidak akan menolak maupun membuang mereka yang datang dan percaya kepadanya. Jadi tidak perlu lagi menunggu untuk menjadi lebih baik atau bertakwa terlebih dahulu
dan kemudian baru percaya kepadanya. Yesus tidak menuntut itu semua. Yang Yesus mau adalah kita datang dan percaya kepadanya. Tidak kira berapa besar dosa kita, tidak kira apa latar belakang kita, tidak kira kita miskin maupun kaya. Amen. Di dalam Lukas 5 ayat 32, Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Jadi Yesus datang bukan untuk memanggil orang yang baik. Tuhan Yesus datang bukan untuk memilih atau memanggil orang yang baik hidupnya, yang tidak pernah berdosa ataupun yang tidak melakukan kesalahan-kesalahan besar. Yesus datang adalah untuk orang berdosa supaya mereka bertobat dan percaya kepadanya sehingga mereka beroleh hidup yang kekal. Yesus berjanji akan menerima orang yang datang kepadanya dalam pertobatan dan iman. Amen. Yesus berjanji akan menerima siapa saja yang datang kepadanya di dalam pertobatan dan iman. Dan setiap orang yang datang kepadanya pasti tidak akan lapar lagi, karena dialah roti hidup. Setiap orang yang percaya kepadanya pasti tidak akan haus lagi, karena dialah air hidup. Amen. Dan sebagai kesimpulannya, Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga, yang pada mulanya dia berasal dari surga, tetapi turun ke dunia. Dan siapa saja yang datang kepadanya akan mendapat kepuasan sejati dan mendapat hidup kekal. Jadi sebanyak mana kita ingin mencari makanan ketika kita lapar, begitu juga seharusnya kita mencari Yesus sebagai jawaban kepada kelaparan rohani kita. Karena hari-hari ini sebenarnya ramai sekali orang yang lapar secara rohani, yang tanpa mereka sadar. Tetapi saya harap bila kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, ada satu pribadi yang dapat memuaskan kelaparan dan kehausan roh kita, jiwa kita, yaitu Yesus. Datanglah kepada Yesus. Dan Yesus tidak akan menolak setiap orang yang datang kepadanya. Buatlah keputusan hari ini, sama ada Anda mau percaya, mau datang kepada Yesus, mendapat hidup kekal dan mendapat hidup kekal, atau menolaknya dan mendapat kebinasaan kekal. Sekali lagi saya mau katakan, keputusan ada di tangan kita. Sama ada kita mau menerima roti hidup yang memberikan kita hidup kekal, atau kita mau menerima roti itu menerima, sama ada kita mau menerima atau menolak roti hidup itu. Bila kita menolak, kita tidak akan mendapat hidup kekal. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau adalah roti hidup. Engkau saja Tuhan yang boleh memuaskan rasa lapar dan haus manusia ya Tuhan. Engkau saja ya Tuhan yang boleh memberikan hidup kekal kepada manusia ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, karena Tuhan Engkau telah menawarkan dirimu ya Tuhan kepada setiap manusia Tuhan. Dan Engkau tidak akan menolak siapapun ya Tuhan yang datang kepadamu ya Tuhan. Oh haleluya Jesus. Hari ini Tuhan saya berdoa agar setiap orang yang mendengar firman-Mu Tuhan, yang belum lagi mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka, yang masih lagi lapar secara rohani, yang masih lagi haus secara rohani Tuhan, yang masih mencari-cari kepuasan di dunia ini ya Tuhan, agar mereka datang kepadamu Tuhan, sehingga mereka menemukan kepuasan yang sejati Tuhan, sehingga mereka mendapatkan kehidupan kekal yang telah Engkau sediakan ya Tuhan bagi kami manusia. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena Engkau ya Tuhan telah memberikan anak-Mu yang tunggal ya Tuhan kepada dunia ini Tuhan, untuk mati di kayu salib menebus dosa kami ya Tuhan, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya Tuhan tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Bapa buat kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan bagi kami manusia ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti ya Tuhan keadaan kami manusia saat ini ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami naikkan ucapan syukur dan doa kami. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.